Shalom, luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada momen-momen atau perayaan-perayaan di dalam orang-orang Kristen. Ya kita bisa melihat dimulai dari mungkin Natal merupakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan saudara pun merayakan dan mengingat kembali mengenai pengorbanan Yesus atas kayu salib. Tapi yang lebih luar biasa lagi ketika Tuhan Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Nah ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus masih ada pada saat itu Yesus sedang memulihkan murid-muridnya untuk kembali kepada apa yang Tuhan rancangkan ke dalam kehidupan murid-muridnya. Nah karena itulah Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, Yesus bukan sedang melarikan diri saudaraku. Tapi Yesus sedang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang-orang percaya. Saya berharap satu kali kita di surga kita bertetangga. Haleluya. Amin. Oh gak mau tetangga dengan saya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ada satu janji yang belum kita terima. Bahwa dia akan datang kedua kali. Amin. Saya tidak tahu apakah kita yang datang lebih dulu kepada Tuhan. Atau waktu kita masih hidup Tuhan datang untuk menjemput kita. Bukan masalah kita datang dulu atau tidak. Yang pasti janji Tuhan akan digenapi. Buat orang-orang percaya. Ini merupakan sebuah perjalanan iman kita Bapak Ibu Saudara. Kita sudah banyak mengalami hal ketika Yesus lahir, ketika Yesus mati, kebangkitan. Kita mengalami setiap yang Tuhan nyatakan melalui diri Yesus saudaraku. Sampai satu kali ketika Yesus akan datang kedua kalinya. Kita terus sedang berharap kapan Yesus datang. Kapan Yesus datang. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini berharap bahwa Yesus datang. Sebagian orang mengatakan biar cepat Yesus datang supaya hutang saya lunas semua. Ada orang mungkin yang seperti itu motivasinya. Tapi lebih daripada semua itu orang percaya yang beriman menanti kedatangan Tuhan. Untuk dia diangkat bersama dengan kemuliaan Tuhan. Wow luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara kalau hari ini kita bicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus saudaraku ya. Setiap gereja di seluruh dunia hari ini sedang merayakan. Ya, kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada hal janji yang sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Itu bicara mengenai Roh Kudus, saudaraku. Ya. Pada tahun 1800 sekian, saudaraku, ada seorang lansia, saudaraku. Saya sebut lansia kenapa? Karena ini adalah orang tua. Ibu-ibu yang setiap hari dia berdoa di bawah apa tuh namanya kalau di bawah bukan di balkon, di bawah, ground. Jadi ibadahnya dipakai di atas, tapi dia dipakai yang di bawah. Ada seorang ibu yang selalu berdoa setiap hari, karena pada saat itu gereja mati, saudaraku. Gereja nggak ada kehidupan, gereja hanya rutinitas, gereja hanya agamawi, saudaraku. Dia datang jemaat, setelah itu pulang berdoa dan sebagainya, tapi nggak ada pertumbuhan secara rohani. Gereja nggak mengalami yang namanya pertumbuhan jiwa-jiwa, semuanya mati. Tapi ada seorang ibu yang terpanggil, dia berdoa saudaraku. Setiap hari dia berdoa, satu kali ada anak-anak remaja, dia mengatakan kenapa orang ibu ini selalu ada berdoa. Nah anak-anak remaja ini ikut terlibat di dalamnya dan ikut berdoa. Saudara hanya beberapa orang tapi melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa. Tercatat dalam sejarah gereja. Terjadilah sebuah yang namanya kebangunan rohani di Amerika yang namanya Azusa Street. Saudara tahu ya Azusa Street. Nah ketika seorang ibu ini berdoa, mulai hari itu pekerjaan Roh Kudus nggak bisa ditahan. Gereja mulai hidup kembali saudaraku. Ya, gereja mulai hidup kembali, orang-orang berdosa yang di luar di sana. Ya, mereka mulai terpanggil karena ada daya tarik dari gereja itu. Ada sesuatu yang berbeda seperti biasanya. Gereja sepertinya monoton, tapi kenapa hari ini gereja seperti api yang begitu membakar sekali. Jadi orang-orang berdosa semuanya pada hadir dan pada datang dalam gereja itu dan semuanya bertobat. Sejarah gereja mencatat bahwa penjara-penjara itu kosong. Kenapa? Ada banyak orang-orang yang bertobat dan Tuhan lawat dengan luar biasa. Haleluya. Dan saudara tahu bahwa bar, diskotik saudaraku itu tutup semuanya. Dijadikan gereja. Bahkan lahirnya seorang pengkhotbah yang sangat sederhana saudaraku. Tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus mengurapinya. Semua orang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Orang di jalan-jalanan biasa mabuk minuman, sekarang ini mabuk dalam roh, saudaraku.
Mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Saya melihat, membaca dalam sejarah gereja itu terjadi dengan luar biasa sekali. Dan sayang sekali gereja di akhir zaman ini mulai padam kembali. Apakah kebangunan rohani bisa terjadi lagi seperti 100 tahun yang lalu? Kalau tidak salah, ini merupakan momentum doa Pentakosta. Ya, dimulai hari ini doa Pentakosta selama 10 hari, saudaraku. Ya, dan di dunia pun sedang mau ada ulang tahun Pentakosta. Kalau nggak salah yang berapa 100 tahun atau saya nggak tahu. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kembali sebuah sejarah. Ini bukan hanya sejarah, tapi pernah terjadi di mana Roh Kudus mengintervensi setiap gereja, Roh Kudus mengintervensi setiap orang-orang percaya, dan Roh Kudus menggerakkan setiap orang-orang percaya. Mereka bukan menjadi jemaat yang biasa, tapi mulut mereka tidak pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Wow, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Ya. Saya teringat dalam masa remaja saya, saudaraku, ya, ketika saya melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Pertama kali sebuah pengalaman, mengalami yang namanya Roh Kudus itu. Saya mau katakan pada saudara, Roh Kudus itu bukan kuasa. Roh Kudus itu adalah Allah. Bilang Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang berperan sebagai apa? Yang berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Roh Kudus itu adalah bagian dari Tritunggal, saudaraku. Saudara bisa melihat ketika di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah Bapa bekerja membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, bagaimana Tuhan membawa kembali bangsa Israel dalam pelukannya, sekalipun bangsa Israel memberontak, sekalipun bangsa Israel tidak setia, tapi Allah Bapa selalu menarik mereka kembali supaya mereka ada dalam rancangannya. Tapi dalam perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana peranan Tuhan Yesus. Allah menjelma menjadi manusia, bagaimana dia peranannya, Yesus yang sebagai jalan kebenaran dan hidup, bagaimana dia menyampaikan kebenarannya supaya setiap orang itu bertobat dan kembali supaya apa? Supaya setiap orang mengalami yang namanya kerajaan Allah. Tapi hari ini di akhir zaman ini, saudaraku, kita bisa melihat pekerjaan dan peranan Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Amin. Saudara, Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau hari ini kita bisa melihat orang sakit didoakan, orang lumpuh bisa berjalan, itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ya. Kalau saudara bisa menyembah Tuhan, tiba-tiba saudara berdoa, tiba-tiba saudara bisa menangis, bisa hancur hati, saudara bisa bertobat, itu pekerjaan Roh Kudus. Pertanyaan saya adalah, kalau saudara datang dalam ibadah, di mana Allah Roh Kudus? Haleluya. Di mana Allah Roh Kudus? Seringkali kita tidak memberikan tempat untuk Roh Kudus berkarya di tengah-tengah ibadah kita. Maka ibadah kita menjadi ibadah kita menjadi hanya rutinitas dan agamawi. Tapi kalau ibadah kita yang sederhana tapi disentuh dengan Roh Kudus, itu sesuatu melahirkan sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Amin. Karena itu gereja, kalau saya bicara gereja, itu bukan hanya gedung, saudaraku. Gereja itu adalah saya. Gereja adalah saudara. Kalau kita berkumpul di tempat ini ada dalam sebuah komunitas, ya, tapi gereja nggak bicara masalah gedung, tapi gereja lebih bicara adalah saya sendiri. Saya adalah gereja, saudara adalah gereja. Amin. Yang dipanggil dari gelap kepada terang lalu dipersatukan Tuhan menjadi sebuah persekutuan orang-orang percaya. Makanya gereja ada banyak organisasi membuat sebuah sinode supaya mungkin lebih gampang. Saudara jemaat mana? Saudara jemaat mana? Tetapi esensinya adalah gereja itu adalah saya. Kalau gereja itu adalah kita, dimanapun kita berada, Roh Kudus bisa ambil, Roh Kudus bisa intervensi kehidupan kita. Roh Kudus bekerja bukan hanya dalam lingkungan kotak di tempat ini, tapi dimanapun saudara berada, Roh Kudus bisa ambil bagian dalam kehidupanmu. Ketika engkau membuka hati dan membuka diri, dan Roh Kudus bekerja sesuai dengan kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Kalau hidup kita digerakkan oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi jemaat yang bukan biasa, tapi menjadi jemaat yang luar biasa. Saudara,
bukan hanya aktivitas rohani yang agamawi, tapi ada aktivitas ilahi di dalam diri kita yang terus bekerja, yang terus mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai di bagaimana kita hidup di dalam rencana Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyalahkan saudara kalau saudara berdoa, ya Bapa, ya Tuhan Yesus, silakan. Itu semuanya sama kok, mereka adalah Tritunggal. Ya, Tritunggal saudaraku. Tetapi yang saya mau katakan adalah gini, gereja bukan hanya kumpulan manusia yang berkumpul dalam sebuah bangunan. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, dan tubuh ini hanya bisa hidup ketika dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus berperan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dia aktif di dalam kehidupan orang percaya, maka kumpulan hari ini komunitas bukan komunitas orang yang biasa yang hanya agamawi, tapi komunitas yang melahirkan kuasa Tuhan. Amin ya. Boleh nggak saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir melihat mujizat Tuhan? Kapan saudara melihat mujizat Tuhan terakhir? Nggak ada. Hah? Kapan saudara terakhir melihat mujizat Tuhan? Kapan terakhir? Kalau sekarang berarti hari ini terakhir dong ya. Kapan? Kita nggak pernah kapan terakhir, karena setiap hari kita mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kalau saya bilang kapan terakhir, nggak ada terakhir tuh. Nanti terakhir kalau saya sudah di rawa kucing maksudnya, ya. Kalau saya udah mati maksud saya, ya. Tapi setiap hari kita akan mengalami mujizat Tuhan. Oh, sungguh luar biasa perjalanan kehidupan dengan Roh Kudus. Amin. Amin ya, Bung Yoh, amin. Pak Gideon, amin ya. Kenapa saudaraku? Dia bekerja melampaui dari nalar manusia. Dia bekerja melebihi dari apa yang kita doakan. Tapi tiba-tiba dia bisa bikin kejutan. Wih, luar biasa. Haleluya. Nah saudara, Roh Kudus juga nafas kehidupan gereja. Tanpa Roh Kudus, gereja hanya menjadi organisasi yang mati, tanpa arah dan kuasa. Jadi penting sekali bahwa gereja, komunitas orang percaya, bahkan komsel saudara, perlu yang namanya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Saya ingat saudaraku, satu kali saya pegang komsel. Komselnya itu adalah anak-anak remaja, ya, anak-anak remaja. Puji Tuhan, semangat sekali saudaraku. Yang hadir bisa 15 sampai 20 dalam komsel itu. Tetapi dalam komsel itu saudaraku, ya, itu enggak pernah ada renungan firman saudaraku. Yang ada itu hanya doa pelepasan terus saudaraku. Ya doa pelepasan, saya juga bingung kenapa Tuhan bawa ini ya. Jadi selama 2 jam komsel itu hanya berdoa pelepasan, hanya berdoa bahasa roh terus-terusan dan sebagainya. Saya lihat komsel itu hidup sekali. Ya, komsel itu hidup sekali saudaraku. Ya, bahkan anak-anak sekolah minggu itu mengalami lawatan Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Itu bukan rekayasa, itu bukan karena program, bukan karena liturgi, tapi karena peranan Roh Kudus yang sedang bekerja di tengah-tengah gerejanya. Gereja perlu dihembuskan. Roh Kudus adalah nafas gereja. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kehadiran Roh Kudus, gereja menjadi manifestasi kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Dengan kehadiran Roh Kudus dalam gereja, gereja sedang memanifestasikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saudara, bagaimana orang bisa melihat kehidupan orang-orang percaya kalau Roh Kudus tidak memanifestasikan kehadirannya di dalam kehidupan kita? Ketika Roh Kudus memanifestasikan di dalam kehidupan kita, maka kita sedang membawa kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dan saudara harus tahu juga ada peranan Roh Kudus, ada peranan diri kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, peranan Roh Kudus dalam gereja dan kehidupan orang percaya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 ya.
Saudara kita lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Bisa ditampilkan, kita baca sama-sama ya. Oke, kita baca sama-sama, yang bareng, yang kompak. Ya, saya mau lihat, saudara kan diurapi oleh Tuhan. Kalau diurapi Tuhan itu berarti rohnya itu, spiritnya itu nggak bisa tinggal diam. Kayak WL tadi ya, wih luar biasa sampai lompat-lompat. Itu nggak bisa ditahan saudaraku. Ya karena ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati kita yang bisa kita manifestasikan melalui apa? Tubuh kita, melalui jiwa kita. Kalau enggak saudaraku, kayak dinamit di dalamnya bisa meledak saudaraku. Ya, nah kita baca sama-sama ya. Aku, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia. Nah, saudara yang pertama saya mau sampaikan, Roh Kudus itu sebagai penolong dan menyertai orang percaya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia tidak biarkan kita sendirian. Dia tidak biarkan kita menjadi yatim piatu saudaraku. Seperti tidak berbapa dan tidak beribu. Tetapi dia memberikan, Alkitab bilang, dia memberikan yang namanya parakletos saudaraku. Parakletos itu bicara adalah penolong, ya bicara adalah penghibur saudaraku. Jadi Roh Kudus itu dia ada di tengah-tengah orang percaya bukan hanya untuk menonton kehidupan orang percaya. Tapi dia ikut terlibat di setiap proses dalam kehidupan kita. Amin. Dia hadir sebagai penolong saudaraku. Dia hadir sebagai penghibur di dalam kehidupan kita. Ya, memberikan penghiburan dan kekuatan saat dalam masa-masa sulit. Kita ini sebagai orang Kristen, kita memang lebih daripada pemenang. Tapi dalam track lebih dari pemenang itu, kita pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit di dalam kehidupan kita ini. Betul ya? Kita tidak ada sesuatu yang rentan, tidak ada sesuatu yang kebal terhadap masalah. Semua mengalami masalah, semua pernah mengalami namanya terpuruk, semua pernah mengalami yang namanya masa-masa di mana kita nggak bisa bergerak saudaraku. Masa-masa yang sangat sulit sekali. Disitulah peran Roh Kudus membantu dan menolong kita. Bahkan dia memberikan penghiburan pada waktu hati kita berduka cita. Hari ini kalau engkau masih bersuka cita, itu bukan karena gaji yang tiap bulan engkau terima. Bukan karena pasanganmu yang sangat luar biasa. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus di dalam roh kita, di dalam hati kita. Yang terus dia bekerja, yang terus dia berikan sukacita setiap hari. Supaya apa? Penghiburannya ada di tengah-tengah kita. Supaya duka cita itu tidak berlarut-larut dalam kehidupan kita. Amin. Makanya waktu kita doa, kita nangis di hadapan Tuhan. Tiba-tiba setelah kita berdoa, setelah kita nangis, kita ngalamin yang namanya apa tuh? Ada penghiburan di hati kita. Betul ya? Ada sukacita. Coba lihat kiri kanan dulu sebentar, kayaknya muka-mukanya juga muka-muka yang remuk hatinya nih. Muka-muka yang sedang bergumul, masa sulit. Kabarnya hari ini adalah begini, Roh Kudus berperan menolong dan menghibur kita semua. Jadi saudara, waktu engkau nangis, waktu engkau punya masalah, engkau tidak sendirian. Ya, mungkin tim pengembalaan gak bisa nemenin saudara, tapi Roh Kudus selalu standby setiap saat ada dalam hidupmu. Amin. Nah, Roh Kudus itu akan membantu kita. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ya dia bukan hanya memberikan penghiburan, tapi dia membela dan menolong orang percaya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya, hidup ini penuh dengan tantangan. Ada banyak hal tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini. Saudara, anak-anak remaja nih, anak-anak muda, anak-anak remaja yang saya lihat sekarang, anak remaja zaman sekarang ini mentalnya agak sedikit mental kentang. Ya, mentalnya itu agak mental tahu. Ya, kenapa? Kalau tahu itu harus dipegang lembut, tapi kalau udah kepencet hancur. Maksud saya adalah anak muda sekarang tuh rentan, nggak berani menghadapi tantangan-tantangan. Tapi beda dengan anak muda yang ada di MCC. Anak muda di MCC karena dia punya Roh Kudus dalam hati dan hidupannya. Ya, makanya sekarang ini tantangan boleh datang, masalah boleh datang,
Tapi jangan kita menghadapi sendirian. Ada Roh Kudus yang membantu dan menolong kita. Ya, nah selain itu Roh Kudus membimbing kita saat kita tidak tahu apa harus kita lakukan, saudaraku. Kadang otak kita ngeblank, kadang kita nggak tahu apa harus kita lakukan. Tapi Roh Kudus membantu kita, menolong kita, memberikan arahan. Enak, gak boleh kemari. Kalau kemari nanti kamu akan mengalami kerugian. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bekerja, kalau saudara mungkin punya usaha, dagang sebagainya, udah nempel terus dengan Roh Kudus. Intim terus dengan dia. Saya ingat, saya pernah baca buku ya beberapa tentang Roh Kudus. Mungkin Pak Gideon dan Bung Yohanes juga sama tentang Selamat Pagi Roh Kudus. Ada satu buku karangan Paul Yonggi Cho, Roh Kudus Adi Mitra saya. Woy, artinya begini, kalau Adi Mitra berarti Roh Kudus itu selalu menjadi teman kita. Ya, jadi Roh Kudus itu ketika kita membangun hubungan dengan dia, maka Roh Kudus itu akan mengarahkan setiap langkah-langkah di dalam kehidupan kita dan mengarahkan kepada sesuatu yang tepat dan benar. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, selain itu Roh Kudus juga mengajar kita, menuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Bahkan dia menolong kita di dalam berdoa. Amin. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Seringkali yang saya tahu bahwa jemaat di MCC kalau suruh-suruh berdoa sangat sulit sekali. Ya, kalau saya minta salah seorang tuh berdoa, ini mulut katanya rapat, saya nggak bisa berdoa, tapi kalau ngomel jago. Saya mau katakan doa sama ngomel nggak jauh beda, betul nggak? Cuman intonasinya, kata dan kalimatnya mungkin yang kasar tidak boleh dibawa. Kenapa saya ngomong seperti ini saudaraku? Karena saya seringkali melihat ada banyak orang-orang Kristen kalau suruh berdoa mulutnya rapat saudaraku. Tapi waktu saya datang ke rumah itu mulutnya lancar kalau ngomel. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam kelemahan kita yang kadang kita nggak tahu bagaimana kita harus berdoa karena begitu hancurnya hati kita. Tapi peranan Roh Kudus membantu dan berdoa. Supaya apa? Supaya setiap pergumulan kita bisa sampai kepada Bapa kita di surga. Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua peranan Roh Kudus. Yang pertama apa? Dia menolong dan menyertai orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus membentuk dan mengubah karakter orang percaya. Bilang mengubah karakter. Haleluya. Menurut Bapak Ibu Saudara, tolong dijawab. Ya, kalau orang, saya lagi bertanya. Menurut Bapak Ibu Saudara, perlu nggak karakter kita diubah? Perlu nggak? Nah kalau sadar, kalau perlu ya udah biarkan Roh Kudus membentuk kita. Biarkan Roh Kudus itu mengubah karakter kita. Supaya kita ini bukan menjadi orang percaya yang abal-abal. Tapi menjadi orang-orang percaya yang memiliki kualitas yang luar biasa. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu adalah tanda Roh Kudus bekerja dalam seseorang bukan hanya mujizat. Ya, tetapi perubahan karakter yang membentuk kita menjadi seperti Kristus. Jadi kalau mujizat terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu memang itu peran Roh Kudus, tapi lebih dari sekedar mujizat, Roh Kudus bekerja di dalam roh kita, di dalam hati kita untuk mengubah karakter kita. Amin. Karakter yang jadi pemalas kalau bangun selalu siang, ini contoh. Karakter yang kadang-kadang malas kalau mau doa mungkin. Tapi Roh Kudus bisa bekerja ketika kita membuka hati dan membuka hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Roh Kudus, bentuk hati saya, bentuk karakter saya. Supaya dalam perjalanan kehidupan saya, Roh Kudus berperan untuk membawa supaya saya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Ibu-ibu mau menjadi seperti Kristus? Kenapa sih bilang ibu-ibu? Bapak-bapak mau seperti Kristus? Hah? Haleluya. Yang lainnya, anak-anak muda, izinkan Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus memampukan kita dalam proses membentuk iman dan karakter kita. Proses ini enggak instan, saudaraku. Ya, tetapi perubahannya akan semakin nyata jika terus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi perubahan karakter itu enggak instan, tapi perubahan karakter ketika kita di dalam sebuah proses itu enggak enak.
Ya, ketika kita di dalam sebuah proses, maka Roh Kudus akan menguatkan kita, akan memampukan kita untuk kita bisa mencapai goalnya ilahi. Goalnya ilahi itu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi orang-orang percaya yang bernilai dan berkualitas yang efektif dalam kerajaan Tuhan. Amin. Seandainya kalau saudara adalah orang-orang percaya yang mengalami perubahan di dalam karakter, maka gereja Tuhan di tempat ini menjadi gereja yang kuat. Amin. Jadi gereja yang kuat, jadi gereja yang dewasa, saudaraku. Kedewasaan seseorang itu terbentuk ketika peran Roh Kudus ambil bagian di dalam kehidupan kita. Ketika kita membuka hati, membuka hidup kita dan biarkan Roh Kudus bekerja, maka Dia akan mengubahkan segala karakter kita. Dia akan memberitahukan kepada kita, jadi orang jangan pemarah. Jadi orang jangan suka pembohong. Jadi orang jangan suka pendusta. Jadi orang jangan seperti ini. Maka Roh Kudus akan bawa kita pada kebenarannya dan kebenaran itu akan membentuk karakter kita yang akan memperlihatkan kita seperti kita dicermin bahwa ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik. Yang baik adalah ini dan ini baik adalah ini. Kenapa? Supaya dalam kehidupan orang percaya maka muncullah yang disebut buah roh. Buah roh itu ada berapa? Buah roh itu ada berapa? 9. Yang pertama semangka, nanas, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kebaikan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, karakter kita sedang diubah oleh Tuhan, setiap hari kita dipimpin, maka buah roh dalam hidup kita termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan orang percaya. Amin. Coba lihat suami istrinya, apakah sudah muncul buah rohnya dalam hidupnya? Kalau belum, biarkan Roh Kudus yang akan memunculkan ketika kita bangun hubungan dengan Dia. Nah, Alkitab bilang yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama lagi. Peranan Roh Kudus yang ketiga, yang terakhir. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 saudaraku. Ya, ayat ini Kisah Para Rasul ayat yang pertama hingga 8. Saya akan bacakan buat kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kata ujung bumi, menurut saudara ujung bumi itu di mana? Di belakang. Di mana? Ujung bumi. Oh, di belakang kita, tapi belakang itu kita nggak pernah tahu ya. Ya. Itu artinya unlimited saudaraku, enggak terbatas, maksudnya ujung bumi itu enggak terbatas. Jadi Injil harus sampai ke seluruh dunia, sampai ke seluruh kehidupan manusia. Kata kuasa, ya kamu akan terima kuasa itu adalah dunamos saudaraku, kekuatan supranatural atau kekuatan yang bukan berasal dari manusia, tetapi sesuatu yang bersifat ilahi di luar nalar manusia. Ajaib saudaraku. Yang ketiga adalah Roh Kudus memberi kuasa untuk bersaksi. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula tidak memulai pelayanannya sebelum menerima Roh Kudus. Saudara tahu ketika Yesus naik ke surga, pesan Yesus apa? Jangan keluar dari Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu. Nah, saudara kita bisa lihat, ternyata Yesus menginginkan agar setiap murid-muridnya itu mengalami sebuah pengalaman yang namanya bagaimana Roh Kudus dimanifestasikan. Ketika Roh Kudus dimanifestasikan kepada murid-muridnya, itu murid-muridnya bukan menjadi Superman, saudaraku. Ya, bukan menjadi kebal ditusuk langsung gak mempan, saudaraku ya. Dia enggak. Tetapi Roh Kudus itu mendorong rohnya, mendorong hatinya, mendorong keberaniannya untuk dia tidak tinggal diam, tapi dia bisa bersaksi menyampaikan berita tentang Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa untuk kita bersaksi. Ketika kita orang yang sederhana, maaf ya, ketika mungkin saudara nggak punya pengalaman, saudara nggak ada sekolah teologi, tetapi ketika Roh Kudus mengurapi kita, ketika Roh Kudus ambil peran dalam kehidupan kita, cukup untuk kita menjadi saksi yang berkuasa.
Amin. Saya nggak pandai bicara, tapi Roh Kudus yang dalam dirimu yang akan mendorong kau, yang memberikan hikmat untuk engkau berbicara. Saya nggak fasih lidah, tapi karena Roh Kudus dalam diri kita membuat kita bisa menjadi fasih lidah. Amin. Karena ada kuasa di dalam diri kita. Saudara lihat Petrus, saudara lihat murid-murid Tuhan Yesus yang yang menyangkal Tuhan Yesus mengalami sebuah perubahan yang radikal, saudaraku. Kenapa? Karena mereka terima kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah puas menjadi ibu rumah tangga yang biasa, tapi menjadi ibu rumah tangga yang bisa bersaksi kepada Kristus. Kenapa? Bukan karena pengalaman kita, bukan karena pendidikan kita, tapi karena pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Pertanyaan saya adalah begini, Roh Kudus ada di mana? Tapi saya belum mengalami baptisan Roh Kudus. Roh Kudus waktu kita percaya pada Yesus, kita mengalami namanya mengalami kepenuhan Tuhan. Di dalam kita Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Cuman persoalannya bagaimana kita membiarkan dia berperan di dalam kehidupan kita. Semakin kita mengeraskan hati kita, semakin kita mendukakan hati dia, dan semakin kita mengunci untuk dia tidak berperan di dalam kehidupan kita. Tapi mengizinkan Roh Kudus bekerja, itu artinya apa? Biarkan ada aktivasi ilahi yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga engkau menjadi orang-orang percaya yang selalu efektif dalam kerajaan surga untuk menyampaikan kesaksian bagi dunia. Yesus adalah Tuhan. Amin. Di sini yang hadir mungkin dalam ruangan ini mungkin ada 120 orang. Sama seperti di Loteng Yerusalem, 120 orang. Setiap satu orang dipenuhi Roh Kudus, lalu dia mulai bersaksi keluar. 120 kali 2 berapa? Berapa? 240. Lalu yang 100 lalu berlipat kali ganda lagi, kali 2 lagi. Saudara, pada waktu Petrus diberi Roh Kudus, dia bersaksi, dia berkhotbah. Berapa orang yang bertobat? 3.000 orang yang bertobat. Dan mulai hari itu Tuhan menambah bilangan jumlah jemaat dan hari itu disebutlah orang Kristen. Kenapa? Karena ada orang yang mau bersaksi. Sebagai kesimpulan, Roh Kudus dinyatakan untuk setiap orang percaya. Tanpa Roh Kudus kehidupan iman kita akan lemah bahkan mati rohani. Dengan Roh Kudus kita memiliki kekuatan, penghiburan dan keberanian untuk bersaksi. Saya penakut, tapi kalau Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, maka dia memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama.